Hai gengs, bertemu lagi bersama saya di channel SMT.net. Kutu buku setengah mati geng. Nah, pada video pemesanan kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran singkat dari oksitosin, hormon oksitosin yang dikeluarkan oleh disekresikan oleh kelenjar posterior hipofisis. Masih ingat hipotalamus ini paraventrikularnya, nanti hipotalamus dihubungkan oleh sistem portal hipofisil atau sistem portal hipofiseal namanya. Baru di sini kelenjar posterior hipofisis maupun kelenjar nanti di sini kelenjar anterior hipofisis atau kelenjar di sini kelenjar hipofisis posterior terbalik geng, nggak salah lah. Kelenjar hipofisis posterior akan mengeluarkan mengeluarkan suatu hormon nanti namanya dikenal dengan hormon oksitosin geng. Hormon oksitosin ini merupakan suatu hormon yang mempengaruhi rasa love, mempengaruhi rasa cinta, rasa kasih sayang, dan masih banyak lagi geng. Nah, mari kita lanjutkan geng. Nah, di sini saya sudah gambarkan nih gambar dari suatu uterus ya. Di sini ada uterus. Nah, kita fokus nanti kepada namanya myometrium, suatu antara endometrium dan perimetrium ada suatu lapisan namanya myometrium geng. Oke geng, bagaimana sih bisa oksitosin hormon ini dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior kita? Nah, apa sih penyebabnya kita butuh mensekresikan atau mengeluarkan oksitosin dari kelenjar hipofisis posterior? Sederhana saja geng. Nanti ada proses namanya building proses namanya geng, building proses melahirkan geng. Apa namanya? Proses melahirkan. Apa namanya? Building proses geng. Nah, pada proses melahirkan ini dimana di sini nanti ada bayi geng. Kita selipkan bayi di sini ya. Di sini ada bayi, oke. Anggap nih bayi ya, geng, bayi. Nah, di sini ada bayi. Nah, bayi dia akan mendorong bagian serviks kita, bagian serviks perempuan ya. Saya nggak punya serviks ya. Oke, geng, nanti bayi ini yang berada di uterus nanti akan mendorong ini proses melahirkan ya. Jadi pada proses melahirkan nanti bayi ini akan mendorong bagian dalam ini geng, bagian serviks kita geng, didorongnya serviks ini agar nanti didorongnya serviks ini sehingga serviks nanti ada reseptor di sini geng, didorong serviks nanti reseptor di sini aktif geng. Reseptor dekat serviks ini apa nama reseptornya geng? Stretch receptor namanya geng. Apa namanya? Stretch receptor geng. Apa namanya? Stretch receptor ya. Sebentar ya. Stretch receptor geng. Reseptor. Nah, kok sih kamu sih stretch receptor geng. Reseptor geng. Jadi ketika bayi dalam proses melahirkan di mana di mana serviks pada bagian serviks nanti bayi itu akan mendorong serviks kan, sehingga teraktivasilah stretch receptor atau reseptor stretch ya. Seperti itu geng. Nah, ketika teraktivasi namanya stretch receptor nanti stretch receptor ini akan mengirim sinyal ke sinyal ke hipotalamus. Dikirim sinyal ke hipotalamus, nanti kelenjar posterior hipofisisnya akan mensekresikan oksitosin geng, akan mengeluarkan oksitosin seperti itu. Dia mengirim sinyal geng ke hipotalamus, dikeluarkan oksitosin. Nanti oksitosin di sini ini sudah saya gambarkan uterus ya, sudah saya ambil di googling di Wikipedia. Nanti uterus ini uterus, ini ada fundusnya, ada tuba fallopi, di sini ada ovarinya, di fimbre, dan ini infundibulum, di sini ada endometrium, lapisan bagian dalam, di tengah-tengahnya ada myometrium, lapisan di samping myometrium ada perimetrium, lapisan luar. Di sini ada vagina. Nah, vagina di sini geng. Nah, di sini cervix, oke. Nah, nanti kita butuh yang bagian ini, bagian apa? Kita butuh bagian dari myometrium geng. Kita besar myometrium. Di sini terjadi proses kontraksi ya. Kontraksi sih. Nanti di sini proses penjabarannya di sini cukup panjang geng. Oke. Nah, nanti teman-teman ini kan gambar dari myometrium. Nah, di dalam myometrium ini terdapat suatu smooth cell smooth cell geng, smooth muscle cell ya. Jadi ada suatu otot yang lembut geng, smooth muscle cell ini ya. Inilah smooth muscle cell ya. Jadi cukup banyak di sini geng, cukup banyak lah smooth muscle cell-nya. Apa namanya? Smooth muscle cell. Smooth muscle cell. Oke, smooth muscle cell geng. Nah, oke. Nah, ini geng. Oke. Nah, selanjutnya nanti oksitosin dia akan nanti pada membran dari myometrium ini terdapat suatu reseptor ya. Reseptor di sini nanti geng. Nah, nanti oksitosin akan mengikat reseptor tersebut geng.
Nanti di sini ada reseptor, geng. Di sini ada reseptor ya, di sini ada reseptor, di sini reseptor, geng. Nah, nanti oksitosin akan mengikat namanya reseptor ini, geng. Ketika oksitosin mengikat namanya reseptor ini, selanjutnya apa terjadi? Sehingga dia akan mengaktifasi atau akan menstimulasi namanya suatu GQ protein. Apa? Dia akan menstimulasi namanya GQ protein, geng. Apa namanya? GQ protein. Oke, kita tuliskan. Apa namanya? GQ protein ya. GQ protein, geng. Nah, GQ protein, geng. Nah, diaktifasinya, distimulasinya GQ protein, nanti di sini ada suatu bagian di membran myometrium ini ada namanya suatu efektor enzim, geng, yang terdiri dari protein ya. Efektor enzim ini apa namanya? Efektor enzim, geng. Di pada membran tersebut ada namanya efektor enzim. Oke, kita tulis ini efektor enzim, teman-teman. Apa namanya? Efektor enzim. Efektor enzim. Ketika GQ protein telah distimulasi karena oksitosin menempel pada reseptor ini sehingga distimulasilah GQ protein. Nanti GQ protein akan apa? Nanti dia akan mengaktifasi namanya efektor enzim. Diaktifasinya, ini stimulasi ya, ini stimulasi, ini diaktifasinya efektor enzim, khusus enzimnya ada enzim fosfolipase C namanya, geng. Apa nama enzimnya? Fosfolipase C. Fosfolipase C warna apa lagi? Warna biru lah. Fosfolipase C, kan? Fosfolipase C. Sehingga efektor enzim itu ada enzim namanya di sini fosfolipase C, kan? Jadi GQ protein nanti akan aktifasi enzim ini sehingga di sini nanti juga ada suatu bagian di sini di membran ini warnanya beda lah, warna hijau lah, warna hijau, bukan hijau, warna hitam lah, warna biru lah, warna biru. Di sini ada namanya PIP2, geng. Apa namanya? PIP2 pada membran. PIP2 namanya, geng. Apa namanya? PIP2. PP2 itu merupakan domain dari lipid yang bebas kolesterol, artinya tidak ada kolesterol, geng. Nah, PP warnanya berbeda saja. Warnanya apa bagus, geng? Warnanya biru keras lah. Contohnya apa? PIP2, geng. Nah, PIP2 itu sudah kita bilang tadi kan domain dari lipid yang bebas kolesterol, artinya tidak ada kolesterol, kan? Yang bebas kolesterol artinya, geng. Nanti mungkin bebas kolesterol itu maksudnya mungkin tidak ada kolesterol. Nanti PIP2 ini dibentuk oleh namanya fosfatidil inositol. Fosfatidil inositol itu kan merupakan dari apa? Suatu bagian dari gliserofosfolipid kita, geng, seperti itu. Nah, nanti PIP ini, sini ada PIP, nanti GQ protein yang telah distimulasi sehingga mengaktifasi fosfolipase C yang merupakan suatu efektor enzim, sehingga fosfolipase C akan apa tugasnya, geng? Nanti dia akan break, geng, akan break lipid ini, geng, jenis suatu domain lipid ini, geng. Dia akan break lah lipid ini, PIP2 ini, sehingga PIP2 ini terbentuk di dua bagian, geng. Yang pertama ada diacylglycerida, yang kedua ada inositol trifosfat, geng. Inositol trifosfat kita singkatkan dengan IP3, geng. IP3 selanjutnya apa? Diacylglycerida, geng. Nah, DAG, diacylglycerida ya. Nah, jadi itulah tujuan enzim tersebut, geng. Apa? Pertama dia akan membreak untuk membuat diacylglycerida yang merupakan gliserofosfolipid. Inositol trifosfat juga merupakan dari gliserofosfolipid. Inilah inositol trifosfat dengan 3 fosfat. Nanti di sini ada suatu apalagi, geng? Di sini ada suatu retikulum sarkoplasma. Ini apa namanya? Retikulum sarkoplasma. Apa namanya, geng? Retikulum sarkoplasma. Nanti retikulum sarkoplasma dia mengandung nanti apa? Ion kalsium, geng. Nanti IP3 ini akan apa? Nanti dia akan mengaktifasi namanya apa? Mengaktifasi retikulum endoplasma, diaktifasinya sehingga apa? Sehingga yang retikulum sarkoplasma ini ada Ca2+, nanti Ca2+-nya akan didorong ke dalam intraseluler, ke dalam myometrium. Di sini ada apa? Ca2+ seperti itu. Nah, Ca berapa, geng? Sebentar, Ca2+ ya. Ion kalsiumnya Ca2+, geng. Nah, Ca2+ sama dengan GQ protein, nanti dia akan mengaktifasi namanya protein kinase C, yang apa namanya? Protein kinase C. Jadi apa namanya? Protein kinase C. Jadi protein kinase C nanti juga diaktifasi oleh GQ protein sehingga dia akan membantu apa? Dia akan membantu ion Ca2+ yang berada di luar myometrium masuk ke dalam, geng. Nah, di sini nanti ada ion Ca2+, yang ini ion Ca2+, kan? Ca2+ ya.
Nanti ion Ca2+ ini dibantu oleh protein kinase C. Nanti ada suatu kumpulan protein di sini, geng. Nanti dia mengalami proses fosforilase namanya protein ini, sehingga dibantu nanti di sini dimasukkanlah Ca2+ ke dalam. Ada suatu bagian di sini, geng. Jadi GQ protein akan mengaktifasi namanya protein kinase C. Protein kinase C akan membantu ion kalsium berada di luar miometrium atau ekstraseluler memasuki namanya intraseluler. Sama dengan IP3. IP3 apa kerjanya? Ini GQ protein, salah, bukan GQ protein, geng. Maaf, bukan GQ protein, kita hapus ya. Bukan GQ protein, geng, tapi apa? Diasilglisirida, geng. Nah, diasilglisirida akan mengaktifasi namanya protein kinase C sehingga memasukkan ion kalsium yang berada di luar di cairan ekstraseluler memasuki namanya ke dalam miometrium, ya, ke dalam intraseluler, seperti itu, geng, atau ke dalam miometrium. Jadi konsentrasi kalsium kan sudah meningkat di sini, geng. Ketika konsentrasi dari kalsium di sini meningkat, apa yang terjadi, geng? Nah, dia akan mempengaruhi kontraksi, geng, kontraksi dari uterus, geng. Ketika ion kalsium meningkat, ya, ion kalsium meningkat dalam miometrium, ya. Ketika meningkatnya konsentrasi, ya, konsentrasi ion kalsium di miometrium membuat meningkatnya kontraksi, ya, kontraksi dari uterus, geng. Meningkatnya kontraksi dari uterus sehingga fetus, ya, fetus akan keluar melalui vagina, geng, melalui vagina, ya, vagina sheath namanya, geng. Nah, situ. Jadi intinya apa? Ketika oksitosin, oksitosin tadi, oksitosin nanti ini kan gambar miometrium kita perbesar, nanti dalam miometrium ada smooth muscle cell. Nanti oksitosin akan akan menempel di reseptor pada membran miometrium sehingga dia akan menstimulasi yang namanya GQ protein. GQ protein akan mengaktifasi yang namanya suatu efektor enzim, contohnya fosfolipase. Fosfolipase akan merombak namanya PIP2. Nanti PIP2 akan dirombak oleh fosfolipase sehingga terbentuk diasilgliserol dan inositol trifosfat. Diasilgliserol akan mengaktifasi suatu protein kinase C, diaktifasinya sehingga protein kinase C akan membawa nanti ion kalsium yang berada di ekstraseluler ke dalam miometrium atau ke dalam intraseluler, ya. Dari ekstraselulernya ini intraselulernya, sehingga protein kinase C akan membawa ion kalsium memasuki namanya intraseluler atau ke dalam miometrium. Nanti juga hal yang sama juga terjadi pada inositol trifosfat, di mana dia mengaktifasi yang namanya retikulum sarkoplasma, di mana di dalam sini ada Ca2+. Nanti dari retikulum sarkoplasma akan didorong ion kalsium ke dalam intraseluler sehingga konsentrasi ion kalsium di sini meningkat. Ketika konsentrasi ion kalsium di sini meningkat, nanti akan meningkatnya konsentrasi ion kalsium di miometrium membuat meningkatnya kontraksi dari uterus. Meningkatnya kontraksi dari uterus sehingga fetus atau bayi ini keluar melalui vagina sheath, sarung vagina namanya, geng, keluarlah, sehingga terjadi inilah dengan proses-proses melahirkan seperti itu, geng. Nah, sama dengan namanya ada kayak ketika bayi itu menyusu, geng. Nah, bagaimana sih prosesnya? Nah, pada halaman selanjutnya, geng. Nah, oke. Jadi kita bahas tentang bagaimana sih bayi itu menyusui, ya. Nah, sini kita hapus ini nggak betul lah. Di sini saja. Oke. Nah, juga hal yang sama. Jadi oksitosin juga mempengaruhi proses pengeluaran air susu di dalam payudara perempuan, geng. Jadi bagaimana sih mekanismenya seperti ini, geng. Nanti saya gambarkan dulu. Di sini ada suatu payudara, sebelah payudara dari perempuan, di mana nih payudaranya kan, lah kita perbesar sedikit lah, geng. Ini apa namanya, geng? Ada satu payudaranya, geng. Nah, satu payudara. Oke, geng. Nah, jadi bagian depannya nipple namanya, geng. Bagian depan ini nipple namanya. Di samping nipple itu yang berwarna hitam yang mengelilingi nipple namanya, geng?
disebut dengan areolar, geng. Apa namanya? Areolar. Ini nipel, ini areolar ya, areolar, geng. Kita buatkan dulu, geng. Apa namanya di sini, geng? Areolar yang mengelilingi suatu bagian hitam yang mengelilingi dari puting susu kita, puting susu perempuan ya. Areolar. Ini apa? Nipel namanya, geng. Ini nipel namanya, geng. Nah, nanti, geng, nanti di sini ada suatu saluran duct lah, lactiferous duct, geng. Ada sinusnya nanti. Ini kita nggak perlu bahas itu, kita butuh dia pokoknya dia itu saluran, geng. Nah, seperti itu. Dia seperti itu saluran, geng. Kita kan bergambaran singkat saja kan, namanya detail-detail, geng. Nah, nanti di sini ada sinusnya, sinus ductnya, ada saluran sinus. Ini nanti ada di sini bukan sinus sih, sinus dan juga apa? Lactiferous, geng. Lactiferous duct. Silakan di googling nanti. Nah, seperti ini gambarnya, geng. Oke, saya nanti akan googling ya. Saya tambahkan dulu gambar. Bisa nggak sih? Oke, langsung di stop. Mungkin sih. Oke, saya di sini aja lah. Di sini mana sih dokumen? Oke. Oke, mana sih? Oke, creation import lah, import. Oke, import. Oke, download, geng. Mana sih? Oke. Download. Nah, bagian sini, geng. Nah, sini cukup lengkap lah, sini, geng. Nah, oke, kita show desktop. Nah, ini, geng. Jadi daripada saya buatkan tadi ini sudah nipel kan. Nah, nipel puting susu perempuan. Ini apa? Ini sekelilingnya ada alveola, geng. Suatu bagian hitam yang ini puting susu, geng. Di sini ada lobul, ada lob, ada ductul dan lactiferous, mammary duct, lactiferous duct. Di sini ada alveolus. Ketika alveolus ini kita perbesar, nanti terdapat suatu myoepithelial cell, geng. Jadi myoepithelial cell, geng. Inilah nanti kan kita oksitosin kan keluar dari kelenjar hipofisis posterior, geng. Oksitosin keluar dari proses hipofisis kelenjar hipofisis posterior. Ketika dikeluarkannya oksitosin dari kelenjar hipofisis posterior, nanti oksitosin ini gimana prosesnya, geng? Nanti ada misalnya ada bayi kan, nanti dia proses suckling, dia menyusu kepada ibunya, geng. Ketika bayi ini menyusu, nanti dia tentulah akan suck yang namanya puting ini, atau akan menghisap lah puting ini, geng. Nah, nanti bagaimana sih agar dihisapnya puting ini? Tentu pada alveoli atau pada namanya di sini ada kelenjar alveolar namanya yang mengandung cairan susu. Nanti ketika dihisap, bayi ini menghisap puting, nanti cairan susu yang berada di kelenjar alveolar namanya akan keluar, geng. Nah, bagaimana sih prosesnya? Nanti dibantu oleh oksitosin, geng. Jadi hormon oksitosin itu nanti dia di sini pada myoepithelial cell, nanti dia sini ada bagian dari myoepithelial cell, geng. Nah, ini myoepithelial sini ya. Nanti oksitosin tersebut akan menstimulasi myoepithelial cell yang berada pada alveolus, geng. Distimulasinya kerja dari myoepithelial cell, geng? Kerjanya ini, geng, disebut PIP2, sama dengan tadi, geng. Disebut nanti PIP2, apa namanya? PIP2 kalsium ya, kalsium signaling proses namanya, geng. Signaling proses. Jadi sama kayak yang tadi, dimana PP2 ini dirombak, namanya mekanismenya PP2 kalsium signaling proses, geng. Jadi oksitosin nanti dia akan menstimulasi myoepithelial cell, nanti myoepithelial cell akan melakukan namanya PIP2 kalsium signaling proses. Artinya PP2 ini dirombaknya oleh di sini pada bagian myoepithelial cell, dirombaknya PP2 kalsium signaling proses, dirombaknya PP2 nanti tentu prosesnya sama dengan yang tadi, geng. Artinya intinya kalsium di sini akan meningkat di dalam myoepithelial cell, khususnya dalam payudara perempuan itu ion kalsium akan meningkat, geng. Ketika ion kalsium meningkat, terjadi proses kontraksi di sini, geng. Proses kontraksi meningkat. Ketika proses kontraksi meningkat, nanti di sini pada bagian dari alveolus tersebut nanti ada cairan susu, geng. Jadi cairan susu yang berada di kelenjar alveolar ya, nanti dikeluarkan melalui namanya lactiferous duct, saluran lactiferous, nanti menuju namanya nipel, sehingga terkeluarkanlah air susu tersebut, nanti bayi tersebut mendapat air susu, seperti itu, geng. Itu gambaran singkat saja, geng. Jadi kita ulang dari yang awal, geng. Ini sih dari yang awal tadi ya, geng. Kalau sedikit cepat penjelasannya bisa di komen, geng. Silakan ya. Oke, so the stop gimana tadi, geng? So the stop, oke. So the stop, geng. Nah, gimana sih, geng?
Oke, di sini geng. Intinya apa? Tadi kan ada proses oksitosin. Oksitosin dikeluarkan dari apa? Kelenjar hipofisis posterior. Oksitosin akan mengikat suatu reseptor di apa? Di reseptor dari yang namanya myometrium. Diikatnya reseptor nanti terstimulasilah GQ protein. GQ protein akan apa namanya, geng? Yang diaktifasinya suatu efektor enzim. Diaktifasinya efektor enzim. Nanti di membran myometrium ini terdapat juga namanya apa? Suatu PIP2, suatu domain lipid yang bebas kolesterol. Sehingga dirombaklah domain lipid yang bebas kolesterol ini oleh efektor enzim tadi. Apa itu efektor enzimnya? Fosfolipase C. Nanti dirombak menjadi apa? Diasil gliserol yang merupakan gliserofosfolipid dan juga inositol trifosfat yang merupakan juga gliserofosfolipid. Nah, nanti diasil gliserol akan mengaktifasi namanya protein kinase C. Nanti protein kinase C akan membantu ion Ca2+ yang berada di luar myometrium atau berada di ekstraseluler akan memasuki myometrium atau bagian dalam intraseluler myometrium, bagian dalamnya seperti itu, atau disebut intraseluler. Nah, selanjutnya juga sama dengan inositol trifosfat. Inositol trifosfat dia juga mengaktifasi yang namanya retikulum sarkoplasma. Jadi pada retikulum sarkoplasma nanti ada namanya ion kalsium. Nanti diaktifasinya retikulum sarkoplasma sehingga dipusnya kalsium yang berada di retikulum sarkoplasma ke dalam intraseluler atau ke dalam myometrium. Sehingga apa? Intinya sehingga ion kalsium meningkat di myometrium. Ketika meningkat di myometrium, ion kalsium nanti akan meningkatnya proses kontraksi di uterus. Meningkatnya proses kontraksi di uterus sehingga fetus mudah dikeluarkan lagi, geng. Seperti itu, geng. Nah, sama dengan ini, dengan yang proses menyusui tadi, suckling namanya apa prosesnya, geng? Suckling, geng. Jadi proses bayi itu suckling. Nah, bayi itu suckling kan. Jika bayi itu suckling atau dia menyusu kepada ibunya, nanti dia ada nanti oksitosin dan bagian sih mekanismenya nanti oksitosin tersebut hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior ya. Oksitosin, mohon maaf kalau ada kata itu anterior tadi itu salah. Intinya oksitosin itu dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Nanti oksitosin tersebut akan nanti ada bagian dari struktur payudara kita, ada alveolus namanya, ada bagiannya myoepithelial cell, ada secretory cell, yang kecil ada ductul, yang tengah ada contractile unit. Nah, nanti oksitosin ketika dia menstimulasi namanya bagian dari alveolar, kelenjar alveolar atau alveolus ini pada bagian myoepithelial cell. Jadi oksitosin ini akan menstimulasi myoepithelial cell. Distimulasinya bagian ini nanti apa? Nanti terjadi proses namanya PIP2 calcium signaling process. Artinya apa? Artinya konsentrasi CO2 sama pada proses yang kita jelaskan tadi itu. Artinya apa? Intinya ion kalsium di sini meningkat. Intinya apa? Terjadi proses ketika oksitosin stimulasi ini terjadi proses namanya PIP2 calcium signaling process yang dilakukan oleh myoepithelial cell sehingga terjadi proses kontraktal. Kontraktal proses namanya. Maka di sini akan mengalami kinerjanya kontraktal proses sehingga terjadi proses kontraksi. Ketika terjadi proses kontraksi terjadi proses kontraktal karena apa? Karena ion kalsium di sini meningkat, terjadi proses kontraktal. Ketika terjadi proses kontraktal akan terjadi proses kontraksi. Ketika terjadi proses kontraksi pada bagian alveolus ini di mana ada cairan di sini nanti di kelenjar-kelenjarnya ada cairan susu nanti sehingga terjadi proses kontraksi sehingga air susu akan diterima oleh bayi seperti itu, kan. Jadi oksitosin dikeluarkan dari kelenjar hipofisis posterior menstimulasi bagian dari myoepithelial cell, nanti di epithelial cell akan melakukan kerja yang disebut mekanisme kerjanya PIP2 calcium signaling process. Selanjutnya terjadilah proses apa nanti ketika dia melakukan ini terjadi proses kontraktil proses namanya. Ketika myoepithelial cell melakukan kerja ini akan terjadi proses namanya kontraktil proses. Intinya apa? Kontraktil proses karena apa? Ion kalsium di sini meningkat. Ion kalsium meningkat terjadi proses kontraktil. Ion kalsium meningkat terjadi proses kontraktil, terjadi proses kontraksi. Jadi proses kontraksi cairan susu yang berada di alveolar, kelenjar alveolar ya atau alveolar gland nanti akan dikeluarkan melalui saluran lactiferous duct, melalui nipple dan diterima oleh bayi atau oral cavity namanya. Diterima oleh oral secara oral oleh bayi, itulah. Nah, proses pengeluaran air susu itu apa? Ini proses suckling, artinya bayi itu menyusu pada ibunya. Proses pengeluaran yang namanya air susu dari kelenjar alveolar kita disebut apa, geng? Disebut dengan lockdown ya, letdown ya. Disebut apa? Letdown, geng. Namanya letdown reflex namanya. Letdown reflex namanya. Nah, letdown reflex ada tinggal sedikit data segini. Apa namanya, geng? Milk.
Ini apa? Jika mengeluarkan air susu dari kelenjar alveolar kita menuju mulut bayi, karena bayi tadi suckling artinya menghisap puting ini, sehingga disebut apa? Proses pengeluaran air susunya dibantu oleh hormon oksitosin, milk let down reflex. Begitu, geng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.